Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah. Contoh garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah yaitu NH4Cl. NH4Cl berasal dari HCl yang merupakan asam kuat dan NH3 yang merupakan basa lemah. Karena NH4Cl ini merupakan suatu garam, maka NH4Cl dapat terionisasi membentuk ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Nah, berikut ini NH4Cl dapat terionisasi menjadi NH4+ yang berperan sebagai ion positif atau kation dan Cl- yang berperan sebagai ion negatif atau anion. Lalu, kita ingat-ingat kembali pengertian hidrolisis garam, yaitu suatu garam dikatakan terhidrolisis apabila terjadi reaksi antara kation maupun anion garam dengan air. Nah, kita juga lihat pernyataan berikut ini, yaitu kation garam berasal dari basa yang kehilangan OH-nya, sedangkan anion garam berasal dari asam yang kehilangan H+-nya. Jadi, tadi itu kita sudah mengetahui kan bahwa NH4Cl berasal dari HCl yang merupakan asam kuat dan NH3 yang merupakan basa lemah. Kalau misalkan tidak diketahui, maka caranya yaitu seperti ini. Jadi kita mereaksikan kation garamnya dengan OH- dan anion garamnya dengan H+. Yang pertama yaitu NH4+ direaksikan dengan OH-, maka produk yang terbentuk yaitu NH3 dan H2O. Ini terbukti ya bahwa NH4+ itu berasal dari NH3. Kemudian Cl- jika direaksikan dengan H+, maka produk yang terbentuk yaitu HCl. Maka sudah terbukti juga bahwa Cl- ini berasal dari HCl. Selanjutnya yaitu kita ke reaksi hidrolisis garam. Nah, di sini terdapat pengertian hidrolisis garam lagi, yaitu suatu garam dikatakan terhidrolisis apabila terjadi reaksi antara kation maupun anion garam dengan air. Nah, ini juga terdapat NH4Cl yang terionisasi menjadi NH4+ dan Cl-. Lalu bagaimana jika kation maupun anion garam ini direaksikan dengan air? Yang pertama yaitu NH4+. Jika direaksikan dengan air, maka produk yang dihasilkan yaitu NH3 dan H3O+. Lalu Cl- direaksikan dengan H2O, maka tidak terjadi reaksi hidrolisis. Mengapa demikian? Karena NH4+ ini kan berasal dari basa lemah ya. Maka kita lihat pernyataan berikut ini. Kation garam yang berasal dari basa lemah dapat terhidrolisis. Berikut ini merupakan reaksi atau produk hidrolisisnya. Sedangkan Cl- berasal dari asam kuat. Maka kita lihat pernyataan anion garam yang berasal dari asam kuat maka tidak dapat terhidrolisis atau tidak dapat mengalami reaksi hidrolisis. Lalu ketika sudah seperti ini, dari mana kita mengetahui sifat dari suatu garam? Jadi kita lihat dari produk yang mengalami hidrolisis. Yaitu di sini terdapat H3O+ ya. Nah, H3O+ ini dapat diuraikan menjadi H2O dan H+. Ingat-ingat kembali ya bahwa sesuai dengan teori asam basa menurut Arrhenius, bahwa jika senyawa yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+, maka senyawa tersebut adalah asam. Berarti garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, ketika produknya itu menghasilkan H+, maka garam ini bersifat asam. Lalu, bagaimana kita mengetahui pH dari garam ini? Maka kita akan ke latihan soalnya. Yaitu terdapat soal,
Jika Kb NH3 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5, maka pH larutan dari NH4Cl 0,05 molar adalah, maka langkah pertama yaitu kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Ya, di sini terdapat keterangannya gitu ya. Jika memang tidak diketahui Kw-nya atau tetapan ionisasi airnya, maka tetapan ionisasi airnya yaitu 10 pangkat min 14. Selanjutnya yaitu Kb atau tetapan ionisasi basa lemah. Nah, ini sudah diketahui ya. Kb-nya yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya yaitu konsentrasi ion garam yang terhidrolisis, yaitu ini ya, konsentrasi dari NH4Cl-nya 0,05 molar. Lalu bagaimana kita mengetahui pH dari larutan NH4Cl 0,05 molar? Yaitu dengan rumus ini. H plus sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi dari ion garam yang terhidrolisis. Langsung saja ya kita hitung. H plus sama dengan Kw-nya yaitu 10 pangkat min 14 per 1,8, ini Kb-nya ya, kali 10 pangkat min 5. Dikali dengan molaritas dari ion garam yang terhidrolisis, yaitu 0,05. Jika dihitung menggunakan kalkulator, maka hasilnya yaitu 5,27 kali 10 pangkat min 6. Lalu bagaimana kita menghitung pH-nya? Yaitu pH sama dengan min log dari konsentrasi H+ yang sudah kita hitung sebelumnya. Sama dengan min log 5,27 kali 10 pangkat min 6. Maka sama dengan 6 min log 5,27. Nah, 6 ini dari sini ya, 6-nya, lalu 5,27 dari sini. Jika kita hitung menggunakan kalkulator, maka hasil yang didapatkan yaitu 5,28. Ya, jadi pH dari larutan NH4Cl 0,05 molar yaitu 5,28. Ya, terbukti ya bahwa garam NH4Cl ini bersifat asam karena memiliki pH kurang dari 7. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menyaksikan.